Tahukah kalian kalau jumlah womanpreneur di Indonesia mencapai 14% dari total penduduk Indonesia? Angka tersebut dikemukakan dari hasil riset Global Entrepreneurship Monitor. Dibanding dengan negara lain, perempuan di Indonesia lebih memilih menjadi wirausaha daripada wanita karir. Lebih dari 60% UMKM dikelola oleh perempuan. Dari banyaknya jumlah pelaku UMKM, 37 jutanya merupakan perempuan. Total pelaku UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 59,2 juta. Jumlah ini pun terus meningkat setiap tahunnya. Maka, tak heran apabila UMKM disebut sebagai penggerak ekonomi di Indonesia. Pasalnya, kontribusi UMKM bagi pendapatan nasional mencapai 61,1%. Nah, selanjutnya kita lihat yuk usaha apa saja yang bisa digeluti perempuan. Usaha-usaha ini masuk dalam kategori industri kreatif. Yang pertama ada usaha dalam bidang fashion. Fashion adalah salah satu usaha yang terus berkembang dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Lekatnya fashion dengan wanita membuat ini menjadi peluang bagi mereka yang ingin berbisnis dalam bidang fashion. Dengan popularitas yang seiring waktu selalu menanjak, bisnis ini cocok juga nih untuk kalian-kalian karena bisnis ini bisa dikerjakan dengan modal yang kecil. Yang kedua ada penulis lepas. Di era yang serba online seperti sekarang ini, orang yang punya tulisan menarik banyak dicari loh, karena punya peran penting untuk mengisi konten-konten baik dalam website maupun media sosial bahkan aplikasi. Semuanya pasti membutuhkan konten tulisan. Seperti berbicara, menulis juga bukan kemampuan yang belum tentu dimiliki setiap orang. Kalau kalian mempunyai kemampuan menulis yang baik, kalian bisa memanfaatkannya loh di masa sekarang ini. Yang ketiga, ada membuat kerajinan tangan. Untuk kalian yang punya kemampuan dan kreativitas untuk mengolah barang-barang menjadi kerajinan tangan berkualitas dan bernilai tinggi, kemampuan itu bisa dijadikan bisnis dengan keuntungan besar loh. Kerajinan tangan yang banyak peminatnya saat ini antara lain souvenir wisuda, hantaran seseran pernikahan, dan juga parcel untuk hari-hari besar. Modal utama dari kerajinan tangan ini, kreativitas yang kalian miliki, yang akan terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan klien. Yang keempat, ada jasa catering. Bisnis ini cocok banget untuk kamu yang punya hobi memasak. Bisnis ini meliputi snack dalam box, pesanan kue kering, pesanan nasi box, hingga untuk prasmanan. Pelanggannya beragam mulai dari pekerja kantoran hingga untuk arisan. Bisnis ini bisa dimulai dari dapur pribadi. Dengan begini, tentunya mengurangi biaya untuk menyewa tempat. Bila kamu mempunyai relasi, bisa juga loh memanfaatkannya dengan mouth-to-mouth marketing. Dan juga penggunaan sosial media bisa memaksimalkan pemasaran cateringnya. Nah, kalau di nomor 4 ada catering, di nomor 5 ini ada usaha bumbu makanan. Di masa sekarang ini, semua dituntun harus serba cepat. Gak luput juga dari soal makanan, karena keperluan tersebut, maka banyak juga bahan makanan instan yang mengandung pengawet. Bumbu makanan bisa jadi peluang sendiri untuk kalian yang punya bakat memasak. Kesuksesan dalam berwirausaha bagi para wanita adalah gabungan dari potensi melihat nilai kesempatan usaha atau nilai jual barang olahan, dan pengambilan action sesuai daya guna barang. Hal terpenting lainnya yaitu sistem penawaran serta kemampuan sosialisasi tinggi. Mari kita lihat apa aja sih manfaat dan keuntungan menjadi womanpreneur. Yang pertama, memberi penghasilan tambahan. Yang kedua, menjadikan kegiatannya menjadi pekerjaan utama. Yang ketiga, waktu yang lebih fleksibel. Yang keempat, dalam setiap langkahnya bisa sesuai dengan keinginan yang menjalani. Yang kelima, kesuksesannya bisa dimiliki hanya oleh satu pihak. Yang keenam, bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan kreasi dan inovasi pribadi maupun tim. Pada pandemi ini, angka womanpreneur semakin meningkat. Peningkatan tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi di Indonesia juga. Dilansir dari Katadat kontribusi dari UMKM, 61,1% dari total PDB. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Pengusaha wanita Indonesia yang sukses dalam kancah global antara lain Muriati Sudibyo dan juga Martha Tilar. Mereka berdua adalah pemilik perusahaan kosmetik ternama di Indonesia. Mereka telah berekspansi di
di Amerika dan Asia Tenggara. Ada banyak juga loh perempuan yang sukses menjadi entrepreneur. Yuk kita lihat siapa saja. Yang pertama, ada Ibu Susi Pujastuti, Ibu Menteri kita yang menjabat Menteri Perikanan dan Kelautan pada periode 2014 sampai 2019. Selain sebagai menteri dengan terobosan-terobosan yang sangat diapresiasi, tahukah kalian bahwa Ibu Susi juga seorang pengusaha di bidang perikanan serta pemilik Susi Air? Perempuan yang lahir di Pangandaran, Januari 1965 ini pada masa sekolah menengahnya berhenti sekolah dan memutuskan untuk menjadi seorang tengkulak ikan. Bisnisnya terus berkembang hingga pada tahun 1996 ia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujastuti Marine Product yang produk unggulannya adalah lobster yang diberi nama Susi Brand sampai Asia dan Amerika. Serta pada tahun 2004 Ibu Susi membeli pesawat Cessna seharga 20 miliar dan mendirikan PT ASI Pujastuti Aviation. Pesawatnya tersebut dipakai untuk mengangkut lobster dan hasil laut lain dari Indonesia dan Jepang. Yang kedua ada Berry Benka, yang perempuan pasti udah tahu dong merek ini. Ya, ini adalah startup fashion yang dimotori oleh dua orang wanita, yaitu Claudia Wijaya dan Yenti Elizabeth, dirintis pada tahun 2011. Tahukah kalian, awalnya Berry Benka dulunya hanyalah toko online kecil-kecilan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan pengembangannya, beserta dengan inovasinya, Berry Benka mampu menyediakan produk dari 1000 brand, baik lokal maupun luar negeri, yang tentunya punya kualitas yang sangat baik. Yang terakhir ini pasti untuk yang pakai hijab udah gak asing lagi, hijab.com dengan founder Diajeng Lestari. Hijab didirikan di tahun 2011 ini mendapat kendala dalam membangun online shopnya sendiri. Menurut Kak Diajeng sebagai foundernya, dalam wawancaranya dengan media online, ia menuturkan bahwa dia mengerjakan sendiri dari mulai direktur manajer sampai menjadi office girl. Dia menuturkan alasannya masuk ke dalam dunia fashion muslimah adalah karena sulitnya mendapat busana muslimah yang kekinian. Saat ini, hijab sudah menjadi salah satu e-commerce pertama di Indonesia bahkan dunia yang bergerak di bidang fashion muslim dan sukses mengirimkan beberapa koleksi fashionnya hingga ke 50 negara di dunia.